Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Asad STHI MPD selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Etika. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gita Stianingrum dengan NPM 2020 2100429. Nomor 6 ya, kelas 6C yang akan membahas mengenai tugas akhir, yaitu jelaskan pemahaman saudara tentang tema-tema di bawah ini. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Lanjut kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak merupakan perilaku yang terlihat jelas baik dalam perbuatan maupun kata-kata yang termotivasi dengan dorongan karena Allah, yang berkaitan dengan sikap batin atau pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan perilaku kepada Allah, sesama manusia maupun alam. Akhlak dalam agama Islam adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Akhlak Islami merupakan amal perbuatan yang menjadi indikator seseorang apakah ia muslim yang baik atau buruk. Akhlak mendidik seseorang dengan tujuan agar tegas untuk mengutamakan kemuliaan, kebenaran, kebaikan, dan melatih seseorang untuk mencintai keindahan, membenci keburukan, sehingga menjadi wataknya, maka keluarlah dari perbuatan-perbuatan yang indah tanpa keterpaksaan. Perbuatan indah yang keluar dari jiwa seseorang tanpa paksaan, itulah yang disebut dengan akhlak yang baik, seperti sabar, adil, berani, lemah lembut, dan akhlak mulia dengan kesempurnaan jiwa lainnya. Jadi akhlak merujuk pada tata cara perilaku yang baik dan benar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Akhlak ini mencakup sikap, perilaku, dan panduan moral yang harus dijalankan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ya. Tujuan dari akhlak dalam Islam adalah untuk mencapai kesempurnaan moral dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan akhlak adalah sebagai berikut nih teman-teman. Ini keutamaan akhlak. Yang pertama, meningkatkan hubungan sosial. Dengan memiliki akhlak yang baik, seorang dapat membangun hubungan sosial yang baik, teman-teman. Hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Akhlak yang baik dapat membuat seseorang lebih mudah diterima dan dihargai oleh masyarakat. Yang kedua nih teman-teman, memperoleh kebahagiaan. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan merasa lebih bahagia teman-teman, lebih bahagia dalam hidupnya. Hal ini karena akhlak yang baik dapat membuat seseorang merasa tenang dan damai dalam hatinya. Yang ketiga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat menyukai hambanya yang memiliki akhlak yang baik ya teman-teman. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, menurut hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri dengan memiliki akhlak yang baik. Seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini karena akhlak yang baik teman-teman. Akhlak yang baik dapat membentuk kepribadian yang lebih baik, lebih positif yang pastinya ya. Ada pula dalil-dalil mengenai keutamaan akhlak. Yang pertama, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung, menurut Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Rasulullah SAW yang memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya juga ada, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung, seperti dalam Quran surat Al-Qalam ya ayat 68, sama dengan yang tadi, menunjukkan bahwa Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya ada, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal menurut berdasarkan Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa keutamaan seseorang bukan hanya ditentukan oleh status sosial atau kekayaan ya teman-teman, tetapi juga oleh akhlak dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga ada prinsip akhlak dalam Islam ya. Akhlak dalam Islam itu memuat ikhlas. Seorang muslim harus memiliki niat yang ikhlas dalam segala perbuatan. Kita harus melakukan segala hal semata-mata untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan dunia. Selanjutnya kita juga harus memiliki sikap kejujuran. Seorang muslim harus jujur dalam berbicara dan bertindak. Mereka harus menjauhi segala bentuk kebohongan, penipuan, dan pengkhianatan. Jadi kita harus benar-benar jujur ya teman-teman. Selanjutnya ada kesabaran. Seorang muslim atau kita semua harus memiliki kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Mereka atau kita harus mampu mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam menghadapi segala situasi teman-teman ya. Yang keempat, keadilan. Kita sebagai seorang muslim harus adil dalam memperlakukan orang lain. Kita harus menghindari segala bentuk diskriminasi, penindasan atau perlakuan tidak adil terhadap siapapun. Yang kelima atau ini saya sebutkan juga kasih sayang. Seorang muslim harus memiliki kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia. Mereka harus membantu orang lain dalam kesulitan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama kita ya teman-teman. Ada pula nih dalil-dalil tentang akhlak dalam Islam. Ada dalil tentang ikhlas ya teman-teman. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karenanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 14. Selanjutnya ada, hendaklah kalian berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga dalil tentang kesabaran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan tentang keadilan ada, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai saksi karena Allah walau terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Quran Surat Al-Nisa ayat 135. Dan selanjutnya ada, barang siapa yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada manusia, maka Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengamalkan akhlak dalam Islam, seorang muslim kita semua diharapkan dapat mencapai kesempurnaan moral dan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik juga akan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tema nomor 2 atau adab atau etika belajar dalam Islam. Adab atau etika belajar dalam Islam merujuk pada tata cara yang baik dan benar dalam menjalankan proses pembelajaran. Etika ini mencakup sikap, perilaku, dan panduan moral yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika belajar. Tujuan dari adab belajar dalam Islam adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dengan penuh rasa hormat, kesungguhan, dan keikhlasan. Etika belajar dalam Islam adalah perilaku atau tingkah laku yang mencerminkan moralitas, nilai-nilai keislaman, dan etika yang baik dalam proses belajar mengajar. Etika belajar ini meliputi perilaku yang baik dalam menghadapi pelajaran, guru, teman sekelas, dan lingkungan belajar. Keutamaan dari etika belajar dalam Islam antara lain, yang pertama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dalam Islam, mendapatkan ilmu yang bermanfaat merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya teman-teman. Kewajiban dengan memiliki etika belajar yang baik, seseorang dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kehidupannya ya.
untuk kehidupan kita semua. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Dengan memiliki etika belajar yang baik, seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini teman-teman dikarenakan etika yang baik dapat membentuk kepribadian yang lebih baik dan lebih positif. Selanjutnya ada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang rajin belajar dan memiliki etika belajar yang baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Masya Allah. Dalil-dalil yang telah saya rangkum mengenai etika belajar antara lain, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan, sesuai dengan Quran surat Toha ayat 114. Ayat ini menunjukkan pentingnya meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan pentingnya rajin belajar dan mencari ilmu, teman-teman. Selanjutnya juga ada, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa keutamaan seseorang bukan hanya ditentukan oleh status sosial atau kekayaan, tetapi juga oleh akhlak dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajar dan mengajar. Beberapa prinsip yang udah saya gabungkan, teman-teman, adab dalam belajar dari Islam antara lain, yang pertama adalah niat yang ikhlas. Seorang muslim harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas dalam belajar, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rasa hormat, teman-teman. Rasa hormat. Seorang muslim harus memiliki rasa hormat terhadap guru, dosen, atau instruktur yang memberikan ilmu kepada mereka. Ini termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati pendapat orang lain, dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Kita harus hormat terhadap guru kita ya, teman-teman. Selanjutnya adalah kesungguhan. Seorang muslim harus memiliki kesungguhan dan ketekunan dalam belajar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin memahami materi yang diajarkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada disiplin nih, teman-teman. Seorang muslim harus memiliki disiplin diri dalam belajar. Kita harus memiliki jadwal belajar yang teratur, menghindari gangguan-gangguan yang dapat memperhambat proses pembelajaran, dan menjaga konsentrasi belajar selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada kerendahan hati. Seorang muslim harus memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong dalam belajar. Kita tidak boleh sombong ya, teman-teman. Kita harus menyadari ilmu yang kita peroleh hanyalah sebagian kecil dari pengetahuan yang ada di dunia ini. Ada pula dalil-dalil dari etika belajar dalam Islam. Yang pertama, dalil tentang niat yang ikhlas. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga dalil tentang rasa hormat. Barang siapa yang tidak menghormati guru, maka tidak ada ilmu yang akan diberikan kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada juga dalil tentang kesungguhan. Tidaklah Allah melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada dalil tentang disiplin, yaitu, dan janganlah kamu mengerjakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran surat An-Nisa ayat 43.
Selanjutnya ada dalil tentang kerendahan hati ya teman-teman. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dengan mempraktikkan adab belajar dalam Islam, seseorang muslim diharapkan dapat mencapai keberkahan dalam proses pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga atau etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Etika beragama dalam Islam adalah perilaku atau tingkah laku yang mencerminkan moralitas, nilai-nilai keislaman, dan etika yang baik dalam menjalankan ibadah dan berinteraksi dengan sesama umat muslim. Etika beragama ini meliputi perilaku yang baik dalam menjalankan ibadah, menghormati sesama muslim, dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam merujuk pada tata cara atau perilaku yang baik dan benar yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menjalankan agama, kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa. Etika ini mencakup sikap, perilaku, dan panduan moral yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ajaran Islam. Keutamaan etika beragama dalam Islam antara lain, teman-teman. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki etika beragama yang baik, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena etika beragama yang baik dapat membentuk kepribadian yang lebih baik, lebih positif dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, selanjutnya, menjaga keharmonisan hubungan sesama muslim dengan dengan memiliki etika beragama yang baik, seseorang dapat menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama muslim. Hal ini karena etika beragama yang baik membentuk sikap toleransi, menghormati, dan saling membantu antara sesama muslim. Yang ketiga, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang menjalankan ibadah dengan etika yang baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk-bentuk tubuh kalian, tidak pula kekayaan kalian, tetapi Dia memandang hati kalian dan amal kalian." Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam adalah suatu tingkah laku yang mencerminkan moralitas keislaman dan etika yang baik dalam berinteraksi sesama manusia dan negara. Etika berbangsa dan bernegara ini meliputi perilaku yang baik dalam menghormati hukum dan peraturan negara, menghargai hak asasi manusia, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Keutamaan etika berbangsa dan bernegara dalam Islam antara lain. Yang pertama, menjaga keharmonisan hubungan antar bangsa. Dengan memiliki etika berbangsa dan bernegara yang baik, seseorang dapat menjaga keharmonisan hubungan antar bangsa. Hal ini dikarenakan etika berbangsa dan bernegara yang baik dapat membentuk sikap toleransi, saling menghargai, dan saling membantu antar sesama negara. Yang kedua, menjaga stabilitas negara. Dengan memiliki etika berbangsa dan bernegara yang baik, kita akan dapat menjaga stabilitas negara. Hal ini dikarenakan etika berbangsa dan bernegara yang baik dapat membentuk sikap taat pada hukum dan peraturan negara serta memperjuangkan kepentingan bersama. Selanjutnya, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang berinteraksi dengan sesama manusia dan negara dengan etika yang baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memperjuangkan kepentingan umat manusia, maka Allah akan memperjuangkan kepentingannya di akhirat."
Ada pula dalil-dalil mengenai etika beragama, berbangsa, dan bernegara, antara lain yang pertama, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antara bangsa dan berinteraksi dengan sesama manusia dengan etika yang baik. Selanjutnya ada, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Ayat ini menunjukkan pentingnya menghargai hak asasi manusia dan menjaga stabilitas negara dengan taat pada hukum dan peraturan negara. Selanjutnya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Ayat ini menunjukkan pentingnya perjuangan kepentingan bersama dengan etika yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Etika beragama dalam takwa, seorang muslim harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Ketakwaan ini meliputi ketaatan kepada pemerintahannya dan menjauhi larangan ibadah. Seorang muslim harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuturan agama Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Toleransi. Seorang muslim harus menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Kita harus dapat menghargai perbedaan dan kepercayaan masing-masing. Cinta tanah air. Seorang muslim harus mencintai tanah airnya dan berkontribusi dalam memajukan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan seperti Indonesia yang sangat luas ini. Kita harus dapat menjaga. Seorang muslim harus patuh kepada pemerintah hukum dan hukum negara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita harus patuh terhadap hukum. Selanjutnya ada etika bernegara. Etika bernegara ini memuat keadilan. Seorang muslim harus mendukung dan menerapkan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam sistem hukum, pemerintah, dan distribusi kekayaan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Seorang muslim harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan kemajuan negara serta berperan aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga harus kita pahami adalah anti korupsi. Seorang muslim harus melawan korupsi dan tindakan-tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Ada pula implikasi dalam negara Indonesia. Etika beragama ini kita dapat implikasikan ya. Dalam Islam memiliki implikasi yang signifikan nih dalam negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Implikasinya adalah pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam juga memberikan landasan bagi pembentukan hukum yang adil dan berkaitan serta memperkuat semangat untuk bekerja keras dan produktif dalam membangun negara. Sampailah kita pada materi terakhir kali ini, yaitu nomor 4, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah dalam Islam adalah proses diskusi dan pembahasan antara beberapa orang dengan tujuan mencapai keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Etika berdemokrasi dalam Islam adalah perilaku atau tingkah laku teman-teman yang mencerminkan moralitas, nilai-nilai keislaman, dan etika yang baik dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Musyawarah dalam Islam adalah proses diskusi dan pembuatan keputusan yang dilakukan secara kolektif
oleh para pemimpin atau anggota masyarakat. Tujuan dari musyawarah adalah mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Musyawarah memiliki arti penting dalam Islam karena merupakan salah satu prinsip dasar dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika berdemokrasi dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip dan perilaku yang harus dijalankan dalam sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Etika ini mencakup keadilan, kebebasan berpendapat, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam proses politik. Keutamaan musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam nih antara lain ya teman-teman. Yang pertama, mencapai keputusan yang terbaik. Dengan melakukan musyawarah dan menerapkan etika berdemokrasi yang baik, seseorang dapat mencapai keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah memperkuat persatuan umat. Dengan melakukan musyawarah kita dapat menerapkan etika berdemokrasi yang baik. Seorang dapat memperkuat persatuan umat. Hal ini karena musyawarah dan demokrasi dapat membentuk sikap toleransi, saling menghormati, dan saling membantu antara sesama muslim. Yang ketiga atau selanjutnya adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita Allah sangat menyukai hambanya yang berpartisipasi dalam proses musyawarah dan demokrasi dengan etika yang baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpartisipasi dalam urusan kaum muslimin dengan ikhlas, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Dalil mengenai musyawarah etika berdemokrasi dalam Islam teman-teman, antara lain, dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu atau dalam kepentingan agama di antara mereka. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini menunjukkan pentingnya melakukan musyawarah dalam mencapai keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Selanjutnya ada, dan tolong menolonglah kamu dalam kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menunjukkan pentingnya menerapkan etika berdemokrasi yang baik dan memperjuangkan kebijakan dan takwa serta menghindari dosa dan pelanggaran. Selanjutnya ada, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tak mampu, maka dengan lisannya. Jika tak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya berpartisipasi dalam proses musyawarah dan demokrasi untuk memperjuangkan kebajikan dan menghindari kemungkaran, teman-teman ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.